Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Suara derit sapu lidi di halaman beton terdengar ritmis di tengah kabut pagi yang masih menyelimuti kompleks perumahan menengah itu. Laras, dengan daster batik yang sudah agak pudar warnanya, menyeka keringat di dahinya meskipun udara masih terasa dingin. Sejak pukul 5 pagi, ia sudah berkutat dengan cucian, piring kotor, dan kini halaman depan. Laras, mana kopi saya? Kamu ini kerjanya lelet sekali. Teriakan melengking dari dalam rumah memecah keheningan. Laras segera menyandarkan sapunya dan bergegas masuk. Di ruang makan, Ibu Sari, mertuanya, sudah duduk dengan tangan bersedekap. Wajahnya yang penuh riasan tipis, meski baru bangun tidur, tampak ketus. Di sampingnya, Randy, suami Laras, sedang asyik dengan ponselnya, tak sedikit pun menoleh saat istrinya masuk dengan napas terengah. Maaf, Bu. Tadi saya selesaikan menyapu daun mangga dulu supaya nanti tidak terlalu kotor kalau ada tamu, ucap Laras lembut. Alasan saja. Saya itu mau berangkat senam pagi dengan ibu-ibu kompleks. Kalau saya telat gara-gara nunggu kopi kamu, mau taruh di mana muka saya? Ibu Sari menggebrak meja makan plastik itu. Sudah untung kamu saya izinkan tinggal di sini. Kalau bukan karena kasihan, Randy ini bisa dapat istri yang jauh lebih berkelas daripada kamu. Laras tertunduk. Ia berjalan ke dapur, menyeduh kopi hitam tanpa gula kesukaan mertuanya dan teh manis untuk suaminya. Tangannya sedikit gemetar. Ia sudah 2 tahun menikah dengan Randy, dan selama itu pula, identitas aslinya ia simpan rapat-rapat. Laras ingin dicintai karena dirinya sendiri, bukan karena harta ibunya yang melimpah. Namun, yang ia dapatkan justru penghinaan setiap hari. Ini kopinya, Bu, dan ini tehnya, Mas Randy. Laras meletakkan cangkir itu dengan hati-hati. Randy menyesap tehnya, lalu mengernyit. Kurang manis, Ras. Kamu ini niat tidak sih melayani suami? Capek saya kerja kantoran kalau di rumah saja tidak bisa dapat ketenangan. Tinggal tambah gula sendiri kan bisa. Mas, aku tadi buru-buru karena ibu. Oh, berani menjawab kamu sekarang. Ibu Sari memotong dengan nada tinggi. Dengar ya, Laras. Randy ini calon manajer di perusahaan besar. Sebentar lagi dia akan menangani proyek perumahan elit. Kamu itu seharusnya berkaca. Penampilan kumal, tidak punya koneksi, orang tua pun cuma orang kampung. Apa yang bisa kamu banggakan? Ibu Sari kemudian menyesap kopinya, lalu tiba-tiba meludahkannya kembali ke lantai. Panas sekali. Kamu mau membuat mulut saya melepuh? Dasar tidak berguna. Bersihkan sekarang. Laras terkejut. Air matanya mulai menggenang, namun ia menahannya. Ia mengambil kain pel dan berlutut di bawah kaki mertuanya untuk membersihkan tumpahan kopi itu. Di saat yang sama, ponsel Randy berdering. Suaminya itu langsung menjawab dengan nada bicara yang berubah drastis menjadi sangat manis. Halo, Cindy? Ah, iya. Tentu saja aku ingat jadwal kita hari ini. Aku akan jemput kamu ya untuk urusan kantor itu. Sampai ketemu, sayang. Laras tertegun. Cindy adalah mantan kekasih Randy yang selalu dipuji-puji oleh Ibu Sari karena ia adalah anak pengusaha tekstil sukses. Meski statusnya, urusan kantor, Laras tahu ada sesuatu yang lebih dari itu. Mas, kamu mau jemput Cindy? Tanya Laras setelah Randy menutup telepon. Iya, dia itu klien penting sekarang. Ayahnya mau investasi di proyek baru kantorku. Kamu jangan banyak tanya. Kamu tidak akan paham urusan bisnis orang elit. Jawab Randy dingin sembari bangkit berdiri dan mengambil tas kerjanya. Ibu Sari tersenyum lebar. Nah,
Itu baru namanya wanita berkelas. Kalau Cindy jadi menantu saya, mungkin sekarang saya sudah punya sopir pribadi, bukan malah punya menantu yang cuma bisa jadi beban dan bikin kotor lantai. Ibu Sari beranjak, sengaja menginjak kain pel yang sedang dipegang Laras dengan sandal rumahnya yang keras. Selesaikan itu semua. Hari ini saya mau ada arisan di rumah. Saya mau rumah ini mengkilap. Dan ingat, kalau teman-teman saya datang, kamu jangan banyak muncul. Saya malu punya menantu penampilannya seperti pembantu begini. Pintu depan tertutup dengan dentuman keras. Randy pergi tanpa berpamitan, dan Ibu Sari berangkat senam dengan rasa bangga yang semu. Laras terduduk di lantai dapur yang dingin. Ia menatap telapak tangannya yang mulai kasar karena deterjen. Ia mengambil ponselnya dari saku daster, sebuah ponsel model lama yang sengaja ia pakai untuk menyamar. Ia membuka galeri foto yang terkunci. Di sana, tampak foto dirinya bersama seorang wanita anggun mengenakan kebaya sutra mahal di depan sebuah jet pribadi. Wanita itu adalah Bu Aminah, ibunya, pemilik Tunggal Mahkota Group. Sabar, Laras. Sedikit lagi, bisiknya dalam hati. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sangat ia kenal. Ibu, Laras, apa kabar, sayang? Ibu merindukanmu. Ibu sedang berada di kota tempatmu tinggal untuk meninjau proyek The Emerald Estate. Besok pagi ibu mau mampir ke rumah mertuamu. Ibu kangen masakanmu. Ibu akan datang sederhana saja agar tidak merusak penyamaran yang kamu buat. Sampai ketemu besok, ya. Jantung Laras berdegup kencang. Ia senang sekaligus cemas. Senang karena akan bertemu ibunya, namun cemas membayangkan bagaimana reaksi Ibu Sari dan Randy jika melihat ibunya yang tampil sederhana nanti. Mengingat sifat mertuanya yang sangat memuja harta, Laras tahu hari esok akan menjadi ujian besar. Laras menghapus air matanya. Ia berdiri dengan tatapan mata yang berbeda dari biasanya. Jika selama ini ia hanya diam menerima hinaan, mungkin kedatangan ibunya besok adalah awal dari akhir semua sandiwara ini. Ibu akan datang besok, gumam Laras. Dan mereka akan tahu, siapa sebenarnya pembantu yang mereka hina selama ini. Laras pun mulai bekerja. Bukan karena ia takut pada perintah mertuanya, tetapi karena ia ingin menyambut ibunya di rumah yang bersih. Sembari mengepel, ia membayangkan wajah Randy dan Ibu Sari jika mereka tahu bahwa perumahan elit yang sedang dibanggakan Randy adalah milik keluarga Laras sepenuhnya. Hari itu, Laras bekerja 2 kali lebih keras. Ia mencuci gorden, membersihkan langit-langit, dan memasak makanan paling enak yang ia bisa dengan bahan seadanya. Di kepalanya, ia sudah menyusun rencana. Jika besok mertuanya menghina ibunya, maka itu adalah batas terakhir kesabarannya. Malam harinya, Randy pulang dengan wajah berseri-seri. Ia membawa tas belanja bermerek. Lihat ini, Bu. Cindy membelikan ibu tas baru sebagai ucapan terima kasih karena aku sudah membantunya hari ini. Seru Randy pada ibunya di ruang tamu. Ibu Sari memekik senang. Ya ampun, mahal sekali ini. Memang beda ya kalau orang kaya asli yang memberi. Tidak seperti istrimu itu, jangankan tas, beli garam saja harus minta uang kamu. Laras yang sedang menyiapkan makan malam di dapur hanya tersenyum tipis. Tas yang dipamerkan itu adalah model lama dari koleksi mahkota grup tahun lalu yang bahkan sudah tidak ingin ia pakai lagi. Mas, besok ibuku mau datang berkunjung, ucap Laras pelan saat mereka duduk di meja makan. Randy mendengus, selera makannya seolah hilang. Ibu kamu? Mau apa lagi dia ke sini? Mau minta uang? Bukan, Mas. Ibu cuma kangen. Dia cuma mau mampir sebentar membawa oleh-oleh dari kampung. Ibu Sari menimpali dengan sinis. Awas ya, kalau dia datang pakai baju compang-camping dan bawa kardus kotor, jangan bawa masuk lewat pintu depan. Malu saya sama tetangga. Suruh dia lewat pintu dapur saja, seperti pembantu pada umumnya. Laras mengepalkan tangannya di bawah meja.
Ibu akan datang baik-baik, Bu. Sudahlah, yang penting jangan ganggu urusan saya besok. Besok ada orang penting dari pusat perusahaan yang mau datang ke kantorku. Aku harus tampil sempurna, ujar Randy tanpa mempedulikan perasaan istrinya. Laras terdiam, menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Orang penting itu adalah ibuku, Randy, batinnya. Dan kamu baru saja memesan tiket menuju kehancuranmu sendiri. Matahari baru saja naik setinggi galah ketika sebuah taksi tua berhenti di depan pagar rumah Ibu Sari. Dari dalam taksi, turunlah seorang wanita parubaya mengenakan kain jarik sederhana, atasan blus katun polos yang sedikit kusam, dan kerudung instan yang sudah pudar warnanya. Di tangannya, ia menjinjing 2 kardus besar yang diikat tali rafia dan sebuah tas jinjing dari anyaman plastik. Wanita itu adalah Bu Aminah. Penampilannya sangat jauh dari citra seorang pemilik korporasi properti raksasa. Ia sengaja berdandan seperti orang desa yang hendak mengunjungi anaknya di kota, sebuah tes kecil untuk melihat bagaimana keluarga suaminya memperlakukan orang yang dianggap rendah. Laras yang sejak tadi menunggu di balik jendela, segera berlari keluar dengan wajah berbinar. "Ibu," serunya sambil membuka pagar. Laras langsung memeluk ibunya erat. Ada rasa haru dan sesak yang beradu di dadanya. Ia merasa bersalah karena membiarkan ibunya melihat kondisi hidupnya yang penuh tekanan ini. "Ibu, apa kabar? Kenapa tidak bilang kalau sudah sampai di depan?" Bu Aminah tersenyum lembut, mengelus pipi anaknya. "Ibu baik, Laras. Ibu cuma rindu. Ini, Ibu bawakan kerupuk melarat, beras organik dari kebun kita, sama sedikit hasil bumi. Kamu suka, kan?" "Suka sekali, Bu. Mari masuk," ajak Laras sambil mencoba mengambil alih kardus berat itu. Namun, belum sempat mereka melangkah ke teras, pintu rumah terbuka lebar. Ibu Sari berdiri di sana dengan daster sutra mengkilap dan kacamata yang bertengger di kepalanya. Ia menatap Bu Aminah dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan jijik, seolah-olah ada sampah yang baru saja masuk ke halaman rumahnya. "Laras, siapa ini? Apa ini pembantu baru yang dipesan tetangga sebelah?" tanya Ibu Sari dengan suara lantang, sengaja agar terdengar oleh tetangga yang sedang menyiram tanaman. Laras menghentikan langkahnya, wajahnya memerah. "Bu, ini ibu saya. Ibu Aminah, yang pernah saya ceritakan." Ibu Sari tertawa sinis, sebuah tawa yang merendahkan. "Oh, jadi ini ibumu? Ya ampun, pantas saja kamu penampilannya begini. Buah memang jatuh tidak jauh dari pohonnya." Penampilannya benar-benar seperti tukang cuci keliling. Bu Aminah tetap tenang, ia memberikan senyum sopan. "Selamat pagi, Bu Sari. Maaf jika kedatangan saya mengganggu. Saya hanya ingin menengok anak saya." "Mengganggu? Jelas mengganggu." Ibu Sari melangkah turun ke teras. "Hari ini saya mau ada acara arisan penting. Teman-teman saya itu orang-orang terpandang, istri pejabat dan pengusaha. Kalau mereka lihat ada orang berpakaian kumal begini di ruang tamu saya, mau dikata apa saya nanti?" Ibu Sari kemudian menunjuk ke arah dapur luar yang berada di samping rumah. "Laras, bawa ibumu lewat pintu samping. Dan itu, kardus-kardus kotor itu jangan dibawa masuk ke ruang tengah. Taruh di gudang atau di dapur kotor saja. Bau tanahnya bikin pusing." "Tapi, Bu, ini oleh-oleh dari desa untuk kita." Laras mencoba membela. "Oleh-oleh apa? Paling isinya makanan kampungan yang bikin kolesterol," potong Ibu Sari. "Sudah, cepat. Randy sedang bersiap-siap mau berangkat kerja. Jangan sampai dia emosi melihat rumah berantakan karena kardus-kardus ini." Laras menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Namun Bu Aminah hanya memberikan kode lewat tatapan mata agar Laras menuruti kemauan mertuanya. Mereka pun berjalan memutar lewat pintu samping, masuk langsung ke area dapur yang sempit dan agak pengap. Di dalam, Randy sedang merapikan dasinya di depan cermin kecil dekat ruang makan.
Saat melihat Bu Aminah masuk, ia tidak menyapa dengan hormat. Ia hanya menoleh sekilas lalu mendengus. "Loh, Ibu sudah sampai?" tanya Randy tanpa mengalihkan pandangan dari cermin. "Kok tidak bilang kalau mau datang hari ini? Saya kan sibuk, tidak bisa menjemput ke terminal." "Ibu naik taksi, Randy?" "Tidak apa-apa, Ibu tidak mau merepotkan," jawab Bu Aminah lembut. Randy berbalik, menatap ibu mertuanya dengan dahi berkerut. "Bu, lain kali kalau mau ke sini, tolonglah pakai baju yang agak pantas. Kalau rekan kantor saya lewat dan melihat ibu seperti ini, mereka pasti mengira saya memperkerjakan pembantu lansia. Itu bisa merusak reputasi saya yang sedang naik daun." Hati Laras rasanya seperti disayat sembilu. "Mas, itu ibuku, bukan staf kantormu. Bicara yang sopan." "Sudahlah, Laras. Memang kenyataannya begitu, kan?" Randy mengambil tasnya. "Oh ya, karena pembantu harian di sini sedang pulang kampung, mumpung ada ibu kamu di sini, minta dia bantu-bantu cuci piring bekas makan tadi ya. Sekalian dapur kotor itu dibersihkan. Daripada dia cuma duduk-duduk tidak jelas, kan lebih produktif kalau membantu menantu." Ibu Sari masuk ke dapur sambil membawa tumpukan baju kotor. "Nah, benar kata Randy. Laras, suruh ibumu cuci ini semua. Ini baju-baju mahal, jangan sampai rusak. Kalau sudah selesai, suruh dia mengepel lantai dapur yang tadi kena tumpahan kopi kamu." Laras tidak tahan lagi. Ini sudah keterlaluan. Ibu datang sebagai tamu, bukan untuk jadi pelayan. Namun, Bu Aminah memegang lengan Laras dengan kuat. Ia menatap anaknya dengan ketenangan yang luar biasa, ketenangan seorang penguasa yang sedang mengamati pion-pion kecil di atas papan catur. "Tidak apa-apa, Laras," ujar Bu Aminah pelan. "Ibu memang terbiasa bekerja. Ibu bantu cuci piring saja ya, supaya rumah mertuamu bersih." Ibu Sari tersenyum puas. "Bagus kalau sadar diri. Nah, Laras, kamu bantu saya siapkan meja arisan. Ingat ya, jangan biarkan ibumu keluar ke ruang depan saat tamu-tamu saya datang. Biarkan dia di dapur saja sampai acara selesai." Randy berangkat kerja setelah mencium tangan ibunya, tanpa sedikit pun mencium tangan ibu mertuanya. Ia melenggang pergi dengan mobil sedan cicilannya, merasa dirinya adalah orang paling sukses sedunia. Sepanjang pagi itu, Bu Aminah benar-benar diperlakukan seperti pembantu. Ia mencuci piring-piring berminyak, menggosok lantai dapur, bahkan diperintah untuk memotong-motong sayuran untuk hidangan arisan. Ibu Sari sesekali datang hanya untuk mengkritik pekerjaannya. Motongnya yang rapi dong. Ini bukan makanan buat orang desa, ini buat sosialita," bentak Ibu Sari sambil melempar seikat bayam ke depan Bu Aminah. Di sela-sela kesibukannya, Bu Aminah sempat mengeluarkan ponsel pintarnya yang sangat mahal, yang sengaja ia sembunyikan di dalam lipatan kain jarik. Ia mengirim pesan singkat kepada asisten pribadinya. "Bu Aminah, Anto, batalkan semua janji temu siang ini. Saya sedang mengobservasi staf pemasaran kita bernama Randy melalui cara yang berbeda. Siapkan berkas kepemilikan, The Emerald Estate, dan pastikan semua direksi hadir di lokasi jam 2 siang nanti. Saya akan datang ke sana." Asisten Anto, "Baik, Bu Direktur Utama. Apakah perlu penjemputan dengan protokoler?" Bu Aminah, "Tidak perlu. Saya akan datang dengan kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan." Setelah mengirim pesan itu, Bu Aminah kembali mencuci piring. Laras mendekat, membisikkan permohonan maaf berkali-kali. "Ibu, maafkan Laras." Laras tidak menyangka mereka akan sejahat ini pada ibu, bisik Laras sambil menangis. Bu Aminah tersenyum misterius, matanya berkilat tajam. "Jangan menangis, Laras. Justru ibu berterima kasih. Hari ini ibu melihat wajah asli suamimu dan keluarganya. Kamu tahu, Nak, terkadang kita harus turun ke lumpur untuk tahu siapa yang benar-benar mau membersihkan kaki kita,
Dan siapa yang justru ingin menginjak kepala kita? Bu Aminah menatap ke arah ruang tamu di mana Ibu Sari sedang tertawa sombong dengan teman-temannya. Biarkan mereka menikmati kesombongan ini beberapa jam lagi. Karena setelah ini, perumahan elit yang mereka banggakan itu akan menjadi tempat di mana mereka harus memohon belas kasihanmu. Laras terdiam, ia tahu bahwa ketika ibunya sudah berbicara dengan nada seperti itu, sebuah badai besar sedang bersiap untuk menghantam keluarga Randy. Tiba-tiba, suara Randy terdengar dari telepon rumah yang diangkat oleh Ibu Sari. Halo, Bu? Iya, bos besar dari pusat katanya mau datang meninjau lokasi, The Emerald Estate, jam 2 siang nanti. Aku harus ada di sana. Ibu dan Laras juga harus datang ya. Aku sudah dapat izin akses masuk khusus untuk keluarga staf. Aku ingin pamer pada teman-teman kantorku kalau keluargaku juga bisa masuk ke kawasan elit itu. Ibu Sari berteriak kegirangan. Wah, benarkah? Ibu akan segera siap-siap. Laras, dengar itu? Cepat siapkan baju bagus. Dan ibumu? Biarkan dia di rumah saja menunggu rumah. Jangan sampai dia ikut dan merusak suasana. Bu Aminah yang mendengar itu dari dapur hanya tersenyum tipis. Oh, mereka mau ke lokasi perumahan itu? Bagus sekali. Mari kita lihat, apakah mereka masih bisa tertawa saat bertemu dengan pembantu ini di sana. Suasana di rumah Ibu Sari mendadak sibuk luar biasa. Ibu Sari bolak-balik dari kamar ke cermin ruang tamu, mencoba berbagai macam perhiasan emasnya yang mentereng. Beberapa di antaranya bahkan masih cicilan. Ia mengenakan gamis brokat warna ungu mencolok yang menurutnya sangat mencerminkan kasta sosial tinggi. Laras, cepat ganti baju. Pakai baju yang paling bagus yang kamu punya. Jangan bikin malu Randy di depan teman-temannya. Teriak Ibu Sari sambil memoles lipstik merah menyala. Laras keluar dari dapur dengan wajah lelah. Tapi Bu, bagaimana dengan ibu saya? Masa ibu ditinggal sendiri di sini dalam keadaan dapur berantakan karena bekas arisan tadi? Randy, yang baru saja selesai menyisir rambutnya dengan gel klimis, mendengus kasar. Halah, ibu kamu itu kan sudah biasa di dapur. Biar saja dia di sini sekalian jaga rumah. Lagi pula, kalau dia ikut ke The Emerald Estate, apa kata orang nanti? Itu perumahan paling elit di kota ini, Ras? Harga satu unitnya saja bisa buat beli 10 rumah kita ini. Penampilan ibu kamu itu? Ya ampun, benar-benar merusak pemandangan. Bu Aminah muncul dari arah dapur, masih mengenakan kain jarik dan kaos polosnya. Tangannya masih basah karena baru saja selesai mencuci tumpukan piring kotor bekas tamu Ibu Sari. Tidak apa-apa, Laras. Kalian pergi saja. Ibu juga ada sedikit urusan di luar nanti, ibu bisa naik angkot, ucap Bu Aminah dengan nada datar, namun matanya menatap Randy dengan tajam. Randy tertawa meremehkan. Urusan apa, Bu? Mau cari rongsokan atau mau jualan kerupuk di pinggir jalan? Saran saya, jangan dekat-dekat area perumahan itu ya, Bu. Satpam di sana sangat ketat. Orang yang penampilannya, maaf ya, kurang mampu, biasanya langsung diusir karena dikira peminta-minta. Laras ingin sekali berteriak dan membongkar semuanya detik itu juga. Namun ia melihat ibunya menggelengkan kepala pelan. Sebuah isyarat agar ia tetap tenang. Ayo cepat, Randy. Nanti kita telat melihat mobil bos besar. Ibu Sari menarik tangan anaknya, lalu menoleh ke Laras. Ayo, kamu juga. Jangan lelet. Mereka bertiga berangkat menggunakan mobil sedan putih milik Randy. Di sepanjang jalan, Randy tidak henti-hentinya membanggakan prestasinya. Ia bercerita bagaimana ia berhasil mendekati Cindy, anak pengusaha kaya, demi mendapatkan kontrak di perumahan elit tersebut. Ia sama sekali tidak peduli pada perasaan Laras yang duduk di kursi belakang dengan hati yang hancur. Di gerbang The Emerald Estate. Begitu sampai di gerbang The Emerald Estate, mata Ibu Sari melotot kagum. Gerbangnya terbuat dari marmer hitam dengan ukiran emas berbentuk mahkota,
lambang dari mahkota grup. Satpam berseragam rapi berdiri tegak, memberikan hormat pada setiap mobil mewah yang lewat. Randy menunjukkan kartu stafnya dengan angkuh. Saya Randy, dari bagian pemasaran pusat. Silakan masuk, Pak, ucap satpam itu sopan. Di dalam, suasananya seperti di luar negeri. Jalanan aspalnya sangat halus, taman-tamannya tertata rapi dengan bunga-bunga impor, dan rumah-rumah di sana berdiri megah seperti istana modern. Luar biasa, Randy, nanti kalau kamu sudah jadi manajer, Ibu mau satu rumah di sini ya? Ucap Ibu Sari kegirangan. Tentu, Bu. Kalau proyek ini sukses, komisi saya pasti besar, jawab Randy penuh percaya diri. Mereka berhenti di depan Sales Gallery, sebuah gedung kaca mewah tempat para tamu VIP berkumpul. Di sana, sudah ada Cindy yang menunggu dengan gaun desainer yang sangat pendek. Hai, Randy. Kamu lama sekali, sapa Cindy manja, mengabaikan keberadaan Laras. Maaf, tadi harus mengurus beban dulu di rumah, jawab Randy sambil melirik Laras sekilas. Namun, perhatian mereka tiba-tiba teralih saat melihat seorang wanita parubaya sedang berdiri di dekat air mancur utama, tepat di depan gedung Sales Gallery. Wanita itu tampak sedang berbincang dengan salah satu mandor bangunan. Loh, itu kan ibu kamu, Laras. Ibu Sari memekik kaget, suaranya melengking hingga menarik perhatian beberapa orang kaya di sekitar mereka. Randy menoleh dan wajahnya seketika memerah padam karena malu dan marah. Benar saja, itu adalah Bu Aminah. Ia masih mengenakan pakaian yang sama, sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Sialan, kenapa orang tua itu bisa ada di sini? Maki Randy. Ia langsung berlari menghampiri Bu Aminah, diikuti oleh Ibu Sari dan Laras yang berusaha mengejar. Bu, Ibu ngapain di sini? Bentak Randy tanpa memedulikan tatapan orang-orang. Sudah saya bilang jangan ke sini. Ibu mau bikin saya malu. Ya? Ibu tahu tidak? Ini tempat orang-orang berkelas. Penampilan ibu itu sampah di sini. Ibu Sari ikut menimpali dengan nada yang lebih kejam. Heh, wanita kampung. Kamu sengaja ya mau minta uang di sini supaya semua orang tahu kalau Randy punya mertua miskin? Dasar tidak tahu malu. Pergi dari sini sekarang sebelum saya panggil satpam untuk menyeret kamu. Bu Aminah menatap menantunya dengan tenang, sama sekali tidak tampak gentar. Saya hanya sedang melihat-lihat hasil pembangunan rumah ini, Randy. Bukankah ini tempat umum bagi calon pembeli? Calon pembeli. Randy tertawa terbahak-bahak, tawa yang penuh penghinaan. Ibu mau beli rumah di sini? Jangankan rumahnya, beli satu ubin marmer di sini saja ibu harus kerja jadi pembantu seumur hidup pun tidak akan sanggup. Cindy mendekat sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. Randy, siapa sih orang tua bau matahari ini? Merusak pemandangan saja. Bilang padanya, kalau mau mengemis jangan di sini. Ini area privat. Mendengar kata, mengemis, amarah Laras meledak. Cukup. Jaga bicara kalian. Dia ibuku. Diam kamu, Laras, bentak Ibu Sari sambil mendorong bahu Laras. Gara-gara kamu bawa ibu kamu yang kampungan ini, harga diri keluarga kami jatuh. Lihat itu, orang-orang mulai berbisik-bisik. Ibu Sari kemudian mengambil tas jinjing plastik yang dibawa Bu Aminah dan melemparkannya ke dalam air mancur. Pergi. Pergi kamu dari sini. Bawa sampah-sampahmu ini. Bu Aminah melihat tasnya yang mengapung di air mancur. Di dalam tas itu sebenarnya berisi berkas-berkas penting perusahaan, namun mereka mengiranya berisi dagangan atau makanan sisa. Kalian benar-benar menyuruh saya pergi? Tanya Bu Aminah dengan suara yang rendah namun berwibawa. Iya. Pergi sekarang atau aku sendiri yang akan menyeretmu ke gerbang, ancam Randy. Ia bahkan sudah mengangkat tangannya, hendak mencengkeram lengan Bu Aminah untuk mengusirnya secara paksa. Namun, sebelum tangan Randy menyentuh Bu Aminah, sebuah suara berat dan tegas terdengar dari arah belakang mereka.
Apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa ada keributan di depan kantor saya? Randy seketika membeku. Ia mengenali suara itu. Itu adalah Pak Gunawan, Direktur Operasional Mahkota Group, atasan langsung dari atasan Randy. Randy segera merubah ekspresinya menjadi sangat sopan dan membungkuk hormat. Mohon maaf, Pak Gunawan. Ini hanya ada pengemis tua yang menyusup masuk. Saya sedang berusaha mengusirnya agar tidak mengganggu kenyamanan para tamu VIP. Lapor Randy dengan wajah menjilat. Pak Gunawan berjalan mendekat dengan wajah tegang. Ia melihat ke arah wanita yang ditunjuk Randy sebagai pengemis tua. Saat mata Pak Gunawan bertemu dengan mata Bu Aminah, wajah direktur itu seketika menjadi pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat, dan keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Ibu Sari yang tidak tahu apa-apa malah ikut memprovokasi. Benar Pak Direktur, orang tua ini sangat keras kepala. Sudah diusir baik-baik malah melawan. Sebaiknya segera dilaporkan ke polisi saja. Pak Gunawan tidak mendengarkan Ibu Sari. Ia justru melangkah maju, lalu dengan gerakan yang sangat hormat, ia membungkukkan badannya hampir 90 derajat di depan Bu Aminah. Selamat siang, Ibu Besar. Mohon maafkan kelalaian kami. Saya tidak tahu kalau Ibu akan datang meninjau lokasi hari ini tanpa pengawalan, ucap Pak Gunawan dengan suara bergetar. Suasana seketika menjadi hening mencekam. Randy, Ibu Sari, dan Cindy mematung seperti patung batu. Jantung Randy rasanya berhenti berdetak. Ibu Besar? Gumam Randy dengan bibir gemetar. Pak Gunawan, Anda pasti salah orang. Dia ini cuma ibu mertua saya yang orang kampung. Pak Gunawan berbalik dan menampar wajah Randy dengan sangat keras. Plak, diam kamu, bodoh. Kamu tahu siapa yang baru saja kamu hina? Beliau adalah Ibu Aminah Mahkota, pemilik Tunggal Mahkota Group, pemilik perumahan ini, pemilik kantor tempatmu bekerja, dan pemilik dari seluruh harta yang kamu bangga-banggakan itu. Dunia Randy serasa runtuh seketika. Ia menatap Bu Aminah yang kini berdiri tegak dengan tatapan dingin yang mematikan. Bu Aminah menoleh ke arah Pak Gunawan, lalu menunjuk ke arah Randy dan Ibu Sari. Gunawan, apakah perusahaan kita memang mempekerjakan orang-orang yang tidak memiliki etika dan senang menghina orang tua? Tidak, Bu, tentu tidak. Jawab Gunawan sambil menunduk dalam. Bu Aminah kemudian menatap Randy yang kini sudah jatuh terduduk di aspal, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Randy, panggil Bu Aminah pelan, namun setiap katanya terasa seperti hantaman palu besar. Tadi kamu bilang, saya harus bekerja seumur hidup jadi pembantu untuk membeli satu ubin di sini? Mari kita lihat, siapa yang akan menjadi pembantu setelah hari ini. Dunia seakan berhenti berputar bagi Randy. Suara dengung panjang memenuhi telinganya, meredam suara gemericik air mancur tempat tas plastik ibunya tadi dilemparkan. Wajah Pak Gunawan yang merah padam karena marah, serta tatapan dingin Bu Aminah, membuatnya merasa sedang berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Ibu Sari masih terpaku. Bibirnya yang tadi merah menyala kini bergetar hebat. Tidak mungkin. Pak Direktur pasti salah lihat. Dia ini orang kampung, Pak. Dia datang bawa kardus-kardus bau. Mana mungkin dia pemilik perusahaan ini? Pak Gunawan mendengus jijik. Ia mengambil ponselnya, menekan beberapa tombol, dan seketika layar besar di lobi sales galeri yang biasanya menampilkan iklan perumahan berganti menjadi profil perusahaan. Di sana, terpampang foto besar Bu Aminah mengenakan pakaian formal kenegaraan dengan tulisan besar, Hajah Aminah Mahkota Founder Chairwoman of Mahkota Group. Masih mau mengelak? Bentak Pak Gunawan. Beliau sengaja datang dengan pakaian sederhana untuk melakukan mystery guest. Beliau ingin melihat bagaimana pelayanan kita kepada masyarakat dari semua kalangan. Dan apa yang beliau dapatkan? Penghinaan dari stafnya sendiri. Para tamu VIP, calon pembeli kaya, dan rekan-rekan kerja Randy yang tadi berdiri di kejauhan mulai mendekat.
Mereka berbisik-bisik, menatap Randy dan Ibu Sari dengan pandangan mencemooh. Kasihan sekali si Randy, baru jadi staf pemasaran saja sudah berani menghina owner. Bisik salah satu teman sekantor Randy yang selama ini sering disombongi olehnya. Cindy, yang tadi begitu angkuh, perlahan-lahan mundur. Ia berusaha menjauh dari Randy seolah-olah pria itu adalah wabah penyakit. Ia tidak ingin reputasinya sebagai anak pengusaha ikut hancur gara-gara berhubungan dengan pria yang baru saja melakukan kesalahan fatal. Laras melangkah maju. Ia berdiri di samping ibunya, lalu mengambil tangan Bu Aminah yang kasar karena bekas mencuci piring tadi, dan menciumnya dengan penuh hormat. Ia lalu menoleh ke arah suaminya. Mas Randy, Ibu Sari, suara Laras kini tenang, tidak ada lagi nada ketakutan. Tadi ibu bilang, kalau orang miskin masuk ke sini akan merusak pemandangan, kan? Sekarang lihatlah sekeliling kalian. Siapa yang sebenarnya merusak pemandangan di sini? Randy merangkak mendekat, mencoba memegang ujung sepatu Laras. Laras, sayang, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kalau aku tahu ibu adalah pemilik mahkota grup, aku tidak akan mungkin bersikap begitu. Ini pasti hanya salah paham, kan? Bu Aminah menarik kakinya agar tidak disentuh oleh Randy. Salah paham? Kamu menghina saya di rumahmu, menyuruh saya makan di lantai, memaksa saya mencuci pakaian kotor ibumu, dan puncaknya, kamu hampir memukul saya di sini, di tempat yang saya bangun dengan keringat saya sendiri. Maafkan saya, Bu besar saya hilaf. Isak Randy. Air matanya kini bercampur dengan gel rambut yang luntur. Ibu Sari, yang mentalnya mulai goyah, mencoba ikut memohon. Laras, menantuku yang cantik, kamu tahu kan ibu ini orangnya ceplas-ceplos. Ibu hanya ingin kamu dan Randy sukses. Tolong bicara pada ibumu, jangan pecat Randy. Bagaimana kami bisa bayar cicilan rumah dan mobil kalau Randy menganggur? Laras menatap mertuanya dengan tatapan kosong. Cicilan rumah? Ibu lupa? Rumah yang ibu tempati itu adalah rumah dinas dari anak perusahaan mahkota grup. Randy bisa menempatinya karena jabatan sementaranya. Dan mobil itu? Bukankah itu mobil operasional kantor yang kamu paksa Randy untuk mengakuinya sebagai milik pribadi? Mendengar itu, Pak Gunawan langsung memberi instruksi pada Satpam. Ambil kunci mobil operasional yang dibawa pria ini sekarang juga. Dan siapkan surat penyitaan rumah dinas di Kompleks Melati. Mereka punya waktu 2 jam untuk mengosongkan rumah setelah ini. Jangan, Pak, tolong, teriak Ibu Sari histeris. Ia hampir pingsan membayangkan dirinya harus kembali ke rumah kontrakannya yang lama di gang sempit. Bu Aminah mengangkat tangannya, memberi tanda agar semua diam. Suasana kembali hening. Gunawan, saya kesini bukan hanya untuk urusan pribadi. Saya ingin semua direksi berkumpul di ruang rapat VIP sekarang. Dan bawa Randy serta ibunya ke sana. Saya ingin mereka menyaksikan sesuatu. Di ruang rapat VIP. Ruangan itu sangat mewah dengan meja kayu jati panjang dan kursi kulit yang empuk. Randy dan Ibu Sari dipaksa berdiri di sudut ruangan, sementara Bu Aminah duduk di kursi utama dengan Laras di samping kanannya. Satu persatu direksi masuk dengan wajah tegang. Mereka semua menunduk hormat pada Bu Aminah. Randy semakin gemetar melihat orang-orang yang biasanya hanya ia lihat di majalah bisnis kini membungkuk di depan ibu mertua yang ia panggil pengemis. Hari ini, Bu Aminah memulai pembicaraan, suaranya menggema di ruangan itu. Saya ingin mengumumkan pewaris sah dari Mahkota Group. Selama ini, putri saya, Larasati Mahkota, memilih untuk hidup mandiri dan menyamar untuk mencari pasangan hidup yang tulus. Dia ingin memastikan bahwa pria yang menikahinya mencintainya karena hatinya, bukan karena aset triliunan rupiah yang ia miliki. Bu Aminah menatap Randy dengan pedih. Namun sayangnya, putriku menemukan orang yang salah. Seorang pria yang tidak hanya gila harta, tapi juga tidak memiliki rasa hormat pada orang tua. Bu Aminah memberikan sebuah dokumen kepada Pak Gunawan.
Ini adalah surat pemecatan tidak hormat untuk Randy. Masukkan dia ke dalam daftar hitam seluruh perusahaan properti di negara ini. Pastikan tidak ada satupun perusahaan di bawah naungan asosiasi yang menerimanya bekerja. Randy jatuh bertumpu pada lututnya. Ini bukan lagi sekadar kehilangan pekerjaan, ini adalah akhir dari karirnya. Dan untuk Laras, Bu Aminah mengelus rambut putrinya. Mulai hari ini, kamu akan menjabat sebagai CEO di perumahan The Emerald Estate ini. Seluruh keputusan manajemen ada di tanganmu, termasuk keputusan mengenai hubunganmu dengan pria ini. Semua mata kini tertuju pada Laras. Randy menatap Laras dengan penuh harap, berharap masih ada sisa-sisa cinta di hati istrinya yang sabar itu. Laras, maafkan aku. Aku hilaf. Kita mulai dari awal ya. Aku janji akan jadi suami yang baik. Kita bisa pindah ke sini, tinggal di rumah paling besar, kan? Ucap Randy dengan suara memelas. Laras berdiri dari kursinya. Ia berjalan mendekati Randy, lalu mengeluarkan sebuah cincin dari jarinya, cincin emas tipis yang dibeli dari tabungan Laras sendiri di awal pernikahan mereka. Mas Randy, kamu tidak mencintaiku. Kamu mencintai CEO The Emerald Estate. Kamu tidak menghormati ibuku. Kamu menghormati ibu besar. Cinta yang didasari pada jabatan bukan lagi cinta, tapi transaksi. Laras meletakkan cincin itu di tangan Randy yang gemetar. 2 tahun aku bersabar. Aku mencuci bajumu, melayani ibumu yang cerewet, dan menerima semua hinaan kalian dengan diam. Tapi saat kamu menghina ibuku dan membuang pemberiannya ke air mancur, saat itulah kamu sudah kehilangan istrimu. Laras berbalik ke arah asisten hukum perusahaan yang berdiri di dekat pintu. Tolong siapkan surat cerai hari ini juga. Pastikan dia tidak mendapatkan sepeser pun dari harta Gonogini, karena secara hukum, semua aset yang kami gunakan selama ini adalah milik perusahaan keluargaku. Laras, jangan begini, nak. Ibu Sari mencoba memeluk kaki Laras, namun Satpam segera menghalangi. Ibu minta maaf, ibu akan jadi pelayanmu di rumah ini kalau kamu mau, asal jangan ceraikan Randy. Maaf, Bu Sari, ucap Laras dingin. Dulu ibu bilang saya tidak pantas berada di meja makan ibu. Sekarang, ibu dan Randy bahkan tidak pantas berdiri di atas lantai perumahan ini. Laras menoleh pada Pak Gunawan. Bawa mereka keluar. Dan pastikan tas plastik milik ibu saya diambil dari air mancur. Meskipun bagi mereka itu sampah, di dalamnya ada benih tanaman langka yang ingin ibu tanam di taman utama perumahan ini. Sesuatu yang nilainya jauh lebih tinggi daripada harga diri Randy dan Ibu Sari. Randy dan Ibu Sari diseret keluar oleh petugas keamanan di depan mata semua orang. Cindy yang melihat itu dari jauh hanya bisa membuang muka, pura-pura tidak kenal. Setelah ruangan sepi, Laras terduduk dan menghela napas panjang. Bu Aminah memeluk pundak anaknya. Kamu sudah melakukannya dengan baik, Laras. Sekarang, mari kita tunjukkan pada mereka bagaimana cara mengelola bisnis dengan hati, bukan dengan kesombongan. Laras mengangguk. Ia melihat ke arah jendela besar yang menampilkan pemandangan perumahan elit miliknya. Di bawah sana, ia melihat Randy dan Ibu Sari berjalan gontai menuju gerbang keluar karena mobil mereka sudah disita. Mereka harus berjalan kaki berkilo-kilometer di bawah terik matahari, sama seperti yang sering mereka paksakan pada Laras dulu. Terik matahari siang itu terasa membakar kulit, namun tak sedingin atmosfer yang menyelimuti Randy dan Ibu Sari saat mereka sampai di depan rumah dinas mereka. Harapan terakhir Randy adalah mengemasi barang-barang berharga. Perhiasan, jam tangan mewah, yang sebagian besar KW, dan beberapa barang elektronik yang ia cicil susah payah. Namun, pemandangan di depan matanya justru membuatnya nyaris pingsan. 2 buah truk besar sudah terparkir di depan pagar. Beberapa orang berseragam hitam dengan logo Mahkota Group sedang sibuk mengeluarkan perabotan dari dalam rumah. Tetangga-tetangga sekitar, yang biasanya memandang Ibu Sari dengan rasa segan karena sering dipameri kekayaan,
kini berkumpul di depan pagar sambil berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk. Ada apa ini? Berhenti! Jangan sentuh barang-barang saya! Teriak Ibu Sari sambil berlari terpontang-panting, gamis ungunya kini kotor terkena debu jalanan. Seorang pria tegap dengan map di tangannya menghalangi langkah Ibu Sari. Mohon maaf, Bu. Saya diperintahkan oleh manajemen pusat untuk mengosongkan rumah ini dalam waktu 2 jam. Semua aset tetap yang merupakan fasilitas kantor akan tetap di sini, sementara barang pribadi Anda sudah kami letakkan di teras. Tapi ini rumah anak saya. Randy itu staf pemasaran senior di sini, jerit Ibu Sari histeris. Mantan staf, Bu, koreksi pria itu dengan nada dingin. Bapak Randy sudah diberhentikan secara tidak hormat karena pelanggaran etika berat. Berdasarkan kontrak, hak huni rumah dinas gugur seketika. Randy hanya bisa berdiri mematung di pinggir jalan. Ia melihat televisi layar datar besarnya diusung keluar, lalu sofa kulit yang dulu ia beli dengan membentak Laras karena dianggap tidak bisa merawatnya, kini tergeletak di atas trotoar. Mas Randy, sabar ya. Sapa Bu RT yang tiba-tiba muncul. Tadi saya dengar dari orang kantornya. Katanya Mas Randy menghina pemilik perusahaannya sendiri ya? Duh, kok bisa ceroboh begitu, Mas? Padahal Mbak Laras itu kelihatannya baik sekali. Ternyata anak orang kaya ya. Kalimat itu seperti garam yang ditaburkan di atas luka terbuka. Randy tidak menjawab. Ia merasa semua mata yang memandangnya kini penuh dengan ejekan. Keangkuhannya selama ini hancur dalam hitungan jam. Randy, lakukan sesuatu. Tangis Ibu Sari pecah. Ibu tidak mau tinggal di kontrakan gang sempit lagi. Malu? Randy, malu sama teman-teman arisan. Sudahlah, Bu. Ibu tidak dengar tadi? Laras sudah menceraikan aku. Kita tidak punya apa-apa lagi. Bentak Randy frustrasi. Ini pertama kalinya ia membentak ibunya yang sangat ia manjakan. Sore harinya, mereka terpaksa menyewa mobil bak terbuka untuk membawa sisa barang mereka ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu pengap, lembab, dan hanya memiliki 1 kamar. Jauh dari kemewahan The Emerald Estate yang mereka impikan tadi pagi. Randy duduk di lantai semen yang dingin, menatap ponselnya. Ia mencoba menghubungi Cindy berkali-kali. Ia berharap Cindy, dengan kekayaan ayahnya, setidaknya bisa memberinya pekerjaan atau pinjaman uang. Setelah puluhan kali mencoba, akhirnya telepon diangkat. Halo, Cindy. Sayang, tolong aku. Jangan panggil aku sayang, Randy. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Suara Cindy terdengar ketus dan tajam di seberang sana. Tapi Cindy, tadi itu cuma salah paham. Aku hanya ingin membuktikan kalau aku loyal pada kantor. Loyal katamu? Kamu itu bodoh. Kamu menghina Ibu Aminah Mahkota di depan umum. Ayahku langsung membatalkan semua kerjasama dengan kantormu gara-gara takut terseret masalahmu. Kamu itu pembawa sial, Randy. Jangan pernah hubungi aku lagi kalau tidak mau aku laporkan ke polisi atas gangguan kenyamanan. Klik. Sambungan terputus. Randy mencoba menelepon lagi, namun nomornya sudah diblokir. Ia beralih ke kontak rekan-rekan kantornya. Namun, hasilnya sama saja. Beberapa tidak mengangkat, dan yang mengangkat justru menertawakannya. Kabar tentang staf pemasaran yang mengusir owner sudah menjadi trending topik di grup WhatsApp internal perusahaan. Tiba-tiba, suara televisi dari rumah tetangga kontrakan terdengar nyaring. Ada siaran berita bisnis sore itu. Randy dan Ibu Sari menajamkan telinga. Berita utama sore ini, Mahkota Group melakukan restrukturisasi besar-besaran. Ibu Aminah Mahkota secara resmi memperkenalkan putri tunggalnya, Larasati Mahkota, sebagai CEO baru untuk proyek strategis The Emerald Estate. Dalam pidato perdananya, Larasati menekankan pentingnya adab dan etika dalam berbisnis, melampaui sekadar mengejar profit. Di layar televisi, tampak sosok Laras yang sangat berbeda.
Ia mengenakan setelan blazer formal berwarna putih tulang yang sangat elegan. Rambutnya yang biasa hanya diikat sembarangan, kini tertata rapi. Wajahnya memancarkan aura kepemimpinan yang kuat namun tetap tenang. Di sampingnya, Bu Aminah tersenyum bangga. Itu Laras? Gumam Ibu Sari dengan bibir gemetar. Dia cantik sekali kalau dandan begitu. Kenapa dulu kita tidak sadar kalau auranya memang orang kaya? Karena kita terlalu sibuk menghinanya, Bu, sahut Randy pedih. Randy menatap layar televisi itu dengan rasa sesal yang amat dalam. Ia teringat bagaimana Laras dulu selalu menyiapkan air hangat untuknya pulang kerja. Bagaimana Laras tetap tersenyum meski ia maki-maki karena masakan yang kurang garam, dan bagaimana Laras dengan sabar memijat kakinya saat ia lelah. Semua kemewahan yang ia cari melalui Cindy, sebenarnya sudah ada di depan matanya dalam wujud Laras. Bahkan jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Aku harus bertemu dengannya, ucap Randy tiba-tiba sambil berdiri. Benar, Randy? Kamu harus minta maaf. Sujud di kakinya. Bilang kalau kamu hilaf karena pengaruh setan. Laras itu hatinya lembut, dia pasti kasihan kalau melihat kita tinggal di tempat kumuh begini. Dukung Ibu Sari dengan mata berbinar penuh harap. Randy segera menyambar jaketnya yang sudah agak kusam. Ia tidak sadar bahwa di dunia Laras yang sekarang, tidak ada lagi ruang untuk pengkhianatan dan kepalsuan. Malam itu, Randy nekat kembali ke gerbang The Emerald Estate. Namun, aksesnya sudah ditutup total. Namanya sudah masuk daftar hitam. Jangankan masuk ke dalam, mendekati pos satpam saja ia sudah diusir. Pergi kamu. Jangan sampai saya panggil tim buser. Bentak satpam yang dulu sering ia beri rokok untuk sekadar pamer kekuasaan. Randy terduduk di trotoar depan gerbang mewah itu. Ia melihat mobil-mobil mewah keluar masuk, lampu-lampu taman yang indah berpijar di kejauhan. Di dalam sana, istrinya, mantan istrinya, sedang memulai hidup baru yang gemilang. Sementara di sini, ia hanyalah seorang pengangguran tanpa masa depan. Ia baru menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Kesalahan terbesar dalam hidupnya bukan karena ia menghina seorang konglomerat, tapi karena ia telah menyia-nyiakan wanita tulus yang mencintainya saat ia bukan siapa-siapa. Penyesalan itu datang dengan sangat terlambat, dan harganya adalah seluruh masa depannya. Gedung Pusat Mahkota Group menjulang tinggi di pusat distrik bisnis kota, sebuah menara kaca dan baja yang melambangkan kekuasaan finansial keluarga mahkota. Di lantai paling atas, di sebuah ruangan kantor yang luasnya setara dengan 5 rumah tipe 36, Laras berdiri menatap jendela besar. Ia tidak lagi mengenakan daster batik yang kusam. Kini, setelan blazer biru gelap rancangan desainer ternama membalut tubuhnya, memberikan kesan tegas namun anggun. Bu Laras, semua direksi sudah berkumpul di ruang konferensi. Suara sekretaris pribadinya, seorang wanita muda profesional bernama Maya, memecah keheningan. Laras berbalik. Wajahnya yang dulu selalu tertunduk kini terangkat dagunya. Terima kasih, Maya. Siapkan juga laporan audit divisi pemasaran untuk periode saat Randy masih menjabat. Saya mencium ada yang tidak beres dengan laporan komisi tahun lalu. Laras melangkah dengan mantap. Suara ketukan sepatu hak tingginya di lantai marmer terdengar seperti detak jam yang menghitung waktu mundur bagi para musuhnya. Di dalam ruang rapat, para petinggi perusahaan yang tadinya meragukan kemampuan putri mahkota yang lama menghilang ini, seketika bungkam saat Laras memaparkan strategi ekspansi The Emerald Estate. Ia bukan sekadar anak pemilik perusahaan. Selama 2 tahun, menyamar, menjadi istri Randy, Laras diam-diam mempelajari semua kebusukan di lapangan. Ia tahu staf mana yang menerima suap, agen mana yang memanipulasi data, dan ia tahu persis bagaimana Randy sering menggunakan dana operasional kantor untuk membelikan hadiah mewah bagi ibunya atau Cindy. Saya ingin pembersihan total, ucap Laras tenang namun menusuk. Siapapun yang terlibat dalam penggelapan dana sekecil apapun, silakan mengundurkan diri hari ini, atau saya akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Sementara itu,
Di sebuah gang sempit yang becek setelah hujan semalam, Randy duduk termenung di depan teras kontrakan yang sempit. Ibu Sari sedang menangis meraung-raung di dalam karena piring-piring keramik koleksinya pecah saat dipindahkan secara kasar oleh petugas kemarin. "Randy, ibu lapar. Kenapa kamu cuma diam saja? Cepat cari kerja. Hubungi teman-temanmu," teriak Ibu Sari dari dalam. Randy memijat pelipisnya. "Sudah ibu, tidak ada yang mau mengangkat teleponku. Aku sudah di blacklist oleh seluruh asosiasi properti. Tidak ada perusahaan yang mau menerima orang yang sudah menyinggung keluarga mahkota. Ini semua gara-gara kamu tidak bisa menjaga mulutmu di depan ibu mertuamu itu." Ibu Sari keluar dan memukul bahu Randy. "Loh? Bukannya ibu yang menyuruh Ibu Aminah masuk lewat pintu dapur? Bukannya ibu yang menyuruhnya mencuci baju kotor?" balas Randy sengit. Di tengah pertengkaran itu, seorang pria penagih utang datang dengan motor yang berisik. "Pak Randy, mana cicilan mobil sedan putih bulan ini? Karena Bapak sudah tidak bekerja di perusahaan yang menjamin, pihak leasing meminta kendaraan ditarik hari ini juga kalau tidak ada pelunasan." Randy merasa dunianya benar-benar runtuh. Mobil itu adalah satu-satunya simbol harga dirinya yang tersisa. "Tolong beri waktu 3 hari lagi." "Tidak bisa, Pak. Ini perintah pusat," ucap penagih itu sambil menunjukkan surat penarikan. Randy terpaksa menyerahkan kunci mobilnya. Ia melihat mobil itu dibawa pergi, meninggalkan dirinya yang kini benar-benar hanya memiliki pakaian di badan dan sedikit uang simpanan yang terus menipis. "Randy, kita harus ke kantor Laras," ucap Ibu Sari tiba-tiba, matanya berkilat penuh rencana jahat yang dibungkus topeng kesedihan. "Kita harus buat keributan di sana. Kalau perlu, ibu akan bersujud di lobi depan banyak orang. Dia pasti malu kalau dituduh menelantarkan suami dan mertuanya. Sebagai CEO baru, dia pasti takut citranya buruk di mata publik." Randy sempat ragu, namun rasa lapar dan keputusasaan mengalahkan logika sehatnya. "Baik, Bu. Kita coba." Laras itu wanita yang lembut hatinya. Dia tidak akan tega melihat kita mengemis seperti ini. 1 jam kemudian, sebuah taksi berhenti di depan lobi Mahkota Group. Randy dan Ibu Sari turun dengan penampilan yang sengaja dibuat memprihatinkan. Randy tidak menyisir rambutnya dengan rapi, dan Ibu Sari mengenakan kerudung yang agak miring untuk memberi kesan ibu yang tertekan. "Saya mau bertemu dengan CEO Larasati Mahkota. Saya suaminya," seru Randy pada satpam di lobi. Satpam yang berjaga adalah tim keamanan elit yang berbeda dari satpam perumahan. Mereka menatap Randy dengan dingin. "Mohon maaf, Bapak punya janji? Jika tidak, silakan tinggalkan area ini." "Janji? Saya suaminya. Istri macam apa yang menyuruh suaminya buat janji untuk bertemu?" teriak Randy, sengaja mengeraskan suara agar orang-orang di lobi menoleh. Ibu Sari mulai beraksi. Ia duduk di lantai marmer lobi yang dingin dan mulai menangis dengan keras. "Tolong! Anak menantu saya sudah kaya tapi lupa pada mertuanya. Kami dibuang ke jalanan. Laras, keluar kamu. Laras." Orang-orang mulai berbisik. Beberapa staf mengeluarkan ponsel untuk merekam. Randy merasa rencananya berhasil. Namun, mereka tidak tahu bahwa Laras sudah mengantisipasi hal ini. Tiba-tiba, suara bariton yang berat terdengar dari arah lift VIP. "Diam atau saya panggil polisi atas gangguan ketertiban umum." Pak Gunawan, Direktur Operasional, melangkah maju. Di belakangnya, beberapa staf hukum perusahaan membawa tumpukan dokumen. "Bapak Randy dan Ibu Sari, silakan ikut kami ke ruang pertemuan di lantai bawah. Jangan membuat keributan yang hanya akan memperberat hukuman kalian," ucap Pak Gunawan tegas. Melihat kehadiran tim hukum, nyali Randy ciut. Mereka pun digiring ke sebuah ruangan tertutup. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Laras masuk dengan aura yang begitu mendominasi sehingga Ibu Sari yang tadinya ingin berteriak tiba-tiba kehilangan suaranya. Laras duduk di depan mereka,
dipisahkan oleh meja kayu jati yang mengkilap. Ia menatap Randy dan Ibu Sari seperti seorang hakim menatap narapidana. "Laras, sayang, maafkan kami." Ibu Sari mencoba merangkak untuk memegang tangan Laras, namun Laras menarik tangannya dengan jijik. "Jangan sentuh saya dengan tangan yang kemarin melempar tas ibu saya ke air mancur," ucap Laras dengan nada sedingin es. "Laras, aku masih suamimu secara hukum. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku punya hak atas nafkah dan..." Laras melemparkan sebuah map coklat ke atas meja. "Hak? Mari kita bicara soal hak. Ini adalah hasil audit internal. Selama 2 tahun, kamu telah menggelapkan dana promosi sebesar 500 juta rupiah dengan memalsukan kwitansi sewa vendor. Belum lagi penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi yang tidak dilaporkan." Wajah Randy berubah menjadi abu-abu. Ia tidak menyangka Laras akan melacak hingga sedetail itu. "Jika kamu menandatangani surat cerai ini sekarang dan pergi dari hidupku tanpa menuntut sepeser pun, aku akan menganggap masalah 500 juta itu lunas. Aku tidak akan melaporkanmu ke polisi," lanjut Laras, menatap lurus ke mata Randy. "Tapi kalau kamu tetap berkeras ingin menjadi suami dan membuat keributan lagi, maka hari ini juga, tim hukum kami akan menyerahkan berkas ini ke kepolisian. Ancaman hukumannya untuk penggelapan dalam jabatan adalah 5 tahun penjara. Bagaimana, Randy? Mau pilih rumah kontrakan atau sel penjara?" Randy gemetar hebat. Ia menatap surat cerai di depannya. Di sampingnya, Ibu Sari terdiam membisu, semua keberaniannya menguap saat mendengar kata penjara. "Pilih, Randy. Kesabaran saya ada batasnya. Dan waktu saya sangat mahal untuk melayani drama picisanmu ini," tekan Laras. Dengan tangan gemetar, Randy mengambil pulpen. Ia menyadari bahwa wanita di depannya bukan lagi Laras si pembantu rumah tangga yang bisa ia injak-injak. Ini adalah Larasati mahkota, wanita yang memegang kendali penuh atas hidup dan matinya. Goresan tinta di atas kertas putih itu menandai berakhirnya 2 tahun penuh penderitaan bagi Laras. Randy menyerahkan pulpen dengan tangan lemas, matanya kosong menatap surat cerai yang sudah ia tanda tangani. Di sampingnya, Ibu Sari hanya bisa terisak pelan, tidak lagi berani mengeluarkan suara melengkingnya yang biasanya mendominasi rumah. Laras segera mengambil dokumen itu dan menyerahkannya kepada tim pengacaranya. "Terima kasih, Randy. Ini adalah hal paling cerdas yang pernah kamu lakukan selama kita menikah." "Laras, apakah benar-benar tidak ada kesempatan kedua?" Suara Randy terdengar serak, nyaris berbisik. "Aku janji akan berubah. Aku akan bekerja dari bawah lagi di perusahaan ini, jadi kuli bangunan pun tidak apa-apa, asal aku tetap bersamamu." Laras berdiri, merapikan blazernya yang tanpa celah. Ia menatap Randy dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan kebencian, melainkan kekosongan. Kesempatan kedua hanya diberikan kepada orang yang melakukan kesalahan tanpa sengaja. Tapi kamu melakukannya dengan sadar setiap hari selama 2 tahun. Kamu menghina ibuku bukan karena hilaf, tapi karena kamu merasa lebih tinggi darinya. Laras melangkah menuju pintu, namun berhenti sejenak. "Oh ya, soal utang 500 juta itu, anggap saja itu biaya sewa aktingmu selama ini. Tapi ingat, jika aku mendengar satu saja cerita buruk tentang aku atau ibuku yang keluar dari mulut kalian di media atau lingkungan sekitar, berkas penggelapan itu akan langsung sampai ke meja jaksa. Paham?" Randy hanya bisa mengangguk pasrah. Ia melihat punggung Laras yang berjalan menjauh, diikuti oleh barisan staf dan pengawal. Wanita itu benar-benar telah melepas topeng, pembantu, yang selama ini ia kenakan, dan kini ia berdiri sebagai penguasa yang tak terjangkau. 1 minggu kemudian, kehidupan Randy berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Tanpa pekerjaan, tanpa kendaraan, dan dengan nama yang sudah busuk di industri properti, ia terpaksa mencari pekerjaan apa saja. Ia yang dulu selalu memakai kemeja slim fit dan sepatu pantofel mengkilap,
kini harus mengenakan kaos oblong murahan dan sandal jepit untuk mencari lowongan di pasar-pasar atau proyek bangunan kecil. Ibu Sari pun tidak jauh berbeda. Perhiasan emas yang dulu ia pamerkan ternyata sebagian besar adalah sepuhan yang nilainya sangat rendah saat hendak dijual. Uang tunai mereka habis hanya untuk membayar sewa kontrak 3 bulan ke depan dan biaya makan sehari-hari. "Randy, ibu lapar. Masa kita cuma makan mie instan setiap hari?" Keluh Ibu Sari sambil mengipasi dirinya dengan koran bekas di dalam kontrakan yang panas. "Ibu pikir aku punya uang buat beli daging?" sahut Randy emosi. "Kalau ibu mau makan enak, jual saja tas-tas KW ibu itu di pasar loak." Pertengkaran hebat pun meledak. Mereka yang dulu bersatu untuk menghina Laras, kini saling caci karena kemiskinan. Topeng, keluarga elit, yang mereka bangun selama ini runtuh. Menyisakan 2 orang yang penuh ego namun tidak memiliki kemampuan apapun. Puncaknya terjadi ketika Randy akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai buruh angkut di sebuah gudang material. Ironisnya, gudang itu merupakan salah satu vendor pemasok untuk proyek The Emerald Estate. Suatu pagi, saat Randy sedang memanggul semen dengan tubuh yang bermandikan peluh dan debu, sebuah iring-iringan mobil mewah masuk ke area proyek. Mobil paling depan adalah sebuah Rolls-Royce hitam yang sangat elegan. Semua buruh diminta berhenti bekerja dan berdiri di pinggir jalan untuk memberi hormat. Randy, dengan wajah yang tertutup debu semen dan topi kusam, ikut berdiri di sana. Jantungnya berdegup kencang saat melihat pintu mobil terbuka. Laras turun dari mobil itu. Ia tampak luar biasa cantik dalam balutan gaun formal berwarna champagne. Di sampingnya berdiri Bu Aminah yang terlihat sangat berwibawa dengan perhiasan berlian yang berkilau di bawah sinar matahari. Mereka datang untuk meresmikan klub house mewah di perumahan tersebut. "Selamat siang, semuanya. Terima kasih atas kerja keras kalian," ucap Laras dengan suara yang lembut namun tegas melalui pengeras suara. Randy berdiri hanya berjarak 10 meter dari Laras. Ia bisa mencium aroma parfum mahal yang dulu pernah ia larang Laras membelinya karena dianggap pemborosan untuk seorang istri pengangguran. Kini, parfum itu memenuhi udara di sekitarnya. Laras mengedarkan pandangannya ke arah para pekerja. Matanya sempat berhenti sejenak pada sosok pria kusam yang memanggul semen itu. Randy menunduk dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya di balik topi, namun Laras mengenalinya. Laras tidak memaki. Ia tidak mengejek. Ia justru memanggil mandor proyek itu. "Pak Mandor, tolong pastikan semua pekerja di sini mendapatkan bonus makan siang yang layak hari ini. Berikan mereka menu terbaik, jangan biarkan ada yang kelaparan saat membangun perumahan mewah ini," ujar Laras sambil melirik ke arah Randy. "Baik, Bu CEO. Terima kasih banyak," seru sang mandor kegirangan. Randy merasa dadanya sesak. Kebaikan Laras justru terasa seperti tamparan yang lebih keras daripada makian manapun. Di saat ia dulu memberikan sisa makanan atau makanan di lantai kepada ibu mertuanya, Laras justru memberikan makanan terbaik bagi buruh kasar, termasuk bagi mantan suaminya yang telah menghancurkan hatinya. Saat iring-iringan mobil itu mulai bergerak meninggalkan lokasi, Randy jatuh terduduk di atas tumpukan semen. Ia menangis tanpa suara. Topeng kesombongannya sudah hancur total. Ia menyadari bahwa kekayaan Laras bukan hanya soal uang di bank, tapi soal martabat dan kebaikan hati yang tidak akan pernah ia miliki. Di dalam mobil, Bu Aminah memegang tangan Laras. "Kamu sudah memaafkannya, Nak?" Laras tersenyum tipis, menatap pemandangan luar melalui jendela kaca film yang gelap. "Memaafkan adalah cara terbaik untuk melupakan, Bu. Tapi membiarkan dia melihat apa yang hilang dari hidupnya adalah pelajaran terbaik agar dia tidak mengulangi kesalahannya pada wanita lain." Kehidupan sebagai buruh panggul benar-benar menggerus sisa-sisa harga diri Randy. Setiap hari ia pulang dengan punggung yang seolah mau patah dan upah yang hanya cukup untuk makan nasi bungkus 2 kali sehari. Namun, penderitaannya belum berakhir. Masalah baru datang dalam wujud wanita yang dulu ia puja, Cindy. Sore itu,
Saat Randy baru saja keluar dari gerbang proyek dengan pakaian penuh noda semen, sebuah mobil hatchback merah, yang tampak agak kusam dan penyok di beberapa bagian, berhenti di depannya. Cindy turun dengan penampilan yang sangat berbeda. Tidak ada lagi gaun desainer. Ia hanya memakai kaos ketat dan celana jeans belel. "Randy, akhirnya aku menemukanmu," seru Cindy. Wajahnya tampak cemas dan berantakan. "Mau apa lagi kamu, Cindy? Bukannya kamu sudah memblokir nomorku?" tanya Randy ketus. Cindy mendekat, mencoba memegang lengan Randy, namun Randy menghindar karena badannya kotor. "Randy, aku butuh bantuanmu. Keluargaku bangkrut. Ayahku terlilit hutang judi dan semua aset kami disita. Aku tahu kamu mantan suami Larasati Mahkota. Kamu pasti punya sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan uang dari dia." Randy tertawa pahit. "Uang? Kamu lihat aku sekarang? Aku ini buruh di proyeknya sendiri. Laras sudah memegang semua bukti penggelapanku. Aku tidak punya apa-apa." Mata Cindy berkilat licik. "Kamu mungkin tidak punya uang, tapi kamu punya cerita. Kita bisa lapor ke media sosial atau infotainment. Kita putar balikan fakta. Kita bilang kalau Laras adalah istri yang zalim, yang menelantarkan suaminya hingga jadi kuli sementara dia foya-foya. Kalau nama baik Mahkota Group terancam, dia pasti akan membayar kita miliaran rupiah agar kita diam. Kita bagi dua, Randy." Randy terdiam. Ide itu sempat melintas di kepalanya yang putus asa. Namun, ia teringat tatapan dingin Laras di ruang rapat dan ancaman penjara yang nyata. "Kamu gila, Cindy. Laras bukan wanita lemah yang bisa kamu peras. Penakut. Kalau kamu tidak mau, biar aku sendiri yang melakukannya. Tapi aku butuh foto-fotomu saat bekerja begini sebagai bukti penderitaan." Cindy mulai mengambil ponselnya dan memotret Randy secara paksa. Keesokan harinya, sebuah berita viral mulai meledak di media sosial. Akun-akun gosip mengunggah foto Randy yang sedang memanggul semen dengan narasi miris. Mantan suami CEO Mahkota Group jadi kuli bangunan, diduga dibuang setelah istri jadi kaya raya. Berita itu menyebar cepat. Netizen mulai menyerang akun resmi Mahkota Group. Di kantor pusat, suasana menjadi tegang. Para direksi khawatir citra perusahaan akan anjlok. "Bu Laras, ini sudah keterlaluan. Kita harus segera memberikan klarifikasi atau menuntut akun-akun ini," ujar Pak Gunawan dengan cemas. Laras duduk di kursi kebesarannya, menatap layar tablet yang menampilkan berita viral tersebut. Ia tidak tampak panik sedikit pun. Di sampingnya, Bu Aminah hanya tersenyum tenang sambil menyeruput teh. "Maya," panggil Laras kepada sekretarisnya. "Apakah data yang saya minta tentang Cindy Permata sudah siap?" "Sudah, Bu. Ternyata keluarga Cindy bukan hanya bangkrut, tapi ayahnya sedang dicari polisi karena kasus penipuan investasi bodong. Dan Cindy sendiri terlibat dalam pemalsuan dokumen asuransi bulan lalu," lapor Maya. Laras mengangguk. "Bagus. Dan pastikan rekaman CCTV di depan gerbang proyek kemarin sore saat Cindy menemui Randy sudah diamankan." Laras memutuskan untuk mengadakan konferensi pers mendadak di lobi gedung Mahkota Group. Ia mengundang semua media besar. Randy, yang dipanggil secara paksa oleh tim keamanan proyek, juga dihadirkan di sana. Ia berdiri di sudut ruangan dengan pakaian kuli yang sengaja tidak diganti, tampak gemetar ketakutan. Cindy juga datang, menyelinap di antara kerumunan wartawan, merasa menang karena merasa rencananya berhasil memojokkan Laras. Laras berdiri di podium. "Terima kasih rekan-rekan media. Terkait berita viral mengenai mantan suami saya, Randy, saya ingin menyampaikan beberapa fakta yang tidak diketahui publik." Laras memutar video di layar besar. Video pertama adalah rekaman CCTV saat Randy menghina Bu Aminah di depan air mancur The Emerald Estate. Suara Randy yang menyebut pemilik perusahaan sebagai pengemis tua terdengar sangat jelas. Ruangan seketika riuh dengan bisikan kaget para wartawan.
Itu adalah alasan pertama perceraian kami. Ketidaksopanan dan penghinaan terhadap orang tua, ucap Laras tegas. Lalu, Laras memutar rekaman kedua. Percakapan Cindy dan Randy di depan proyek kemarin sore. Berkat mikrofon sensitif di gerbang keamanan, suara Cindy yang mengajak Randy memeras Laras dan memutarbalikkan fakta terdengar sangat jernih. Dan ini adalah bukti upaya pemerasan dan pencemaran nama baik yang direncanakan oleh saudari Cindy Permata, lanjut Laras. Cindy yang berdiri di belakang langsung pucat pasi. Ia mencoba kabur, namun beberapa petugas kepolisian yang sudah disiapkan Laras segera mencegatnya di pintu keluar. Saudari Cindy, Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pemerasan dan keterlibatan dalam kasus penipuan investasi keluarga Anda, ucap seorang polisi sambil memborgol tangan Cindy. Randy, tolong aku. Randy, teriak Cindy histeris saat diseret keluar. Randy hanya bisa menunduk, tidak berani menatap siapapun. Laras kemudian menoleh ke arah Randy. Randy, saya memberikanmu pekerjaan di proyek bukan untuk menghinamu, tapi agar kamu tahu bagaimana rasanya mencari uang dengan jujur. Tapi kamu justru membiarkan dirimu jadi alat pemerasan. Laras menghela napas. Mulai hari ini, kamu dipecat dari proyek. Dan sesuai kesepakatan kita di ruang rapat tempo hari, karena kamu telah melanggar janji untuk tidak membuat keributan, tim hukum saya hari ini resmi melaporkan kasus penggelapan dana 500 juta rupiah yang kamu lakukan ke kepolisian. Tidak. Laras, ampuni aku. Randy jatuh bersujud di depan podium, menangis sejadi-jadinya di depan jepretan kamera wartawan. Aku tidak ikut rencana Cindy. Aku hanya diam. Tolong jangan penjara aku. Laras menatapnya dengan pandangan dingin yang final. Diam saat kejahatan direncanakan adalah bentuk dukungan. Randy, kamu sudah mendapatkan semua kesempatan, dan kamu membuang semuanya demi egomu. Polisi melangkah maju dan membawa Randy pergi. Di depan seluruh media nasional, Randy diseret dengan borgol di tangannya. Skakmat. Tidak ada lagi jalan keluar. Setelah ruangan kosong, Ibu Sari yang tiba-tiba muncul di lobi dan mencoba masuk untuk memohon, langsung jatuh pingsan saat melihat anaknya dibawa mobil polisi. Ia kini benar-benar sebatang kara, tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa anak yang bisa ia banggakan. Laras kembali ke kantornya. Ia melihat ibunya, Bu Aminah, berdiri di balkon menatap kota. Sudah selesai, nak? Tanya Bu Aminah. Sudah, Bu. Semua duri sudah dibersihkan, jawab Laras. Ia merasa beban berat di pundaknya selama 2 tahun ini akhirnya terangkat sepenuhnya. Dinginnya lantai semen sel tahanan tidak sebanding dengan dinginnya kenyataan yang harus dihadapi Randy. Di dalam ruangan sempit yang ia bagi dengan 5 tahanan lain, Randy hanya bisa meringkuk di sudut. Aroma pengap dan suara teriakan dari sel sebelah menjadi musik pengantar tidurnya setiap malam. Tidak ada lagi kasur empuk, tidak ada lagi kopi hangat yang disiapkan Laras, dan tidak ada lagi rasa bangga sebagai calon manajer. Wow, anak baru. Sini kamu. Bentak seorang pria bertubuh besar dengan tato di sekujur lengannya. Randy gemetar. Iya, Bang. Pijat kaki saya. Kamu ini yang masuk berita itu kan? Yang sombong sama mertua sendiri? Di sini, orang yang tidak tahu ada pada orang tua adalah kasta terendah. Randy tidak punya pilihan. Dengan tangan yang masih kasar bekas memanggul semen, ia mulai memijat kaki narapidana itu. Air matanya menetes. Ia teringat betapa seringnya Laras memijat kakinya dengan lembut setelah ia pulang kerja. Namun ia justru membalasnya dengan bentakan. Kini, ia harus melakukan hal yang sama untuk orang asing di bawah ancaman kekerasan. Di luar penjara, nasib Ibu Sari jauh lebih tragis. Setelah pingsan di lobi gedung Mahkota Group, ia tidak lagi memiliki tempat untuk mengadu. Kontrakan mereka sudah nunggak 2 bulan, dan pemilik kontrakan tidak mau tahu. Semua barang-barang Ibu Sari dikeluarkan ke jalanan. Ibu Sari duduk di atas tumpukan kardus di pinggir jalan,
memeluk tas-tas KW-nya yang kini tidak ada harganya. Ia mencoba menghubungi kerabat di kampung, namun kabar tentang kelakuan mereka pada keluarga mahkota sudah menyebar luas melalui televisi. "Halo, Lik? Ini Sari, boleh saya menginap di rumah Lik beberapa hari?" ucap Ibu Sari di telepon umum. "Wah, Sari? Maaf ya, rumahku penuh. Lagi pula, aku malu kalau punya saudara yang sudah menghina orang baik seperti Bu Aminah. Kamu itu keterlaluan, Sar. Jangan hubungi aku lagi." Klik, sambungan diputus. Satu persatu pintu tertutup untuknya. Ibu Sari, yang dulu merasa sebagai sosialita elit, kini harus berjalan kaki menyusuri trotoar, mencari masjid atau panti sosial yang mau menerimanya. Ia melihat papan reklame besar di pinggir jalan yang menampilkan wajah Laras. Laras tampak sangat berwibawa dengan tulisan, "Tokoh wanita inspiratif tahun ini, Larasati Mahkota." "Laras, maafkan Ibu. Nak?" ratap Ibu Sari di bawah guyuran hujan. Namun, suaranya hilang ditelan deru kendaraan mewah yang lewat, mobil-mobil yang mungkin dulu ia impikan untuk dimiliki, namun kini hanya menyipratkan air genangan ke pakaiannya yang kotor. Sementara itu, di sebuah taman privat yang asri di dalam The Emerald Estate, suasana sangat kontras. Laras sedang duduk bersama ibunya, Bu Aminah, menikmati teh sore. Penampilan Laras kini memancarkan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Laras, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu," ucap Bu Aminah dengan senyum penuh arti. Seorang pria muda berpakaian rapi namun sederhana berjalan mendekat. Namanya adalah Adrian, seorang arsitek muda yang memenangkan sayembara desain Green City untuk proyek terbaru Mahkota Group. Berbeda dengan Randy yang ambisius dan haus pengakuan, Adrian dikenal karena kesederhanaan dan dedikasinya pada kegiatan sosial. "Selamat sore, Bu Laras, Bu Aminah," sapa Adrian dengan sopan. Ia sedikit membungkuk hormat, bukan karena takut pada jabatan Laras, tapi karena didikan moral yang kuat. "Selamat sore, Adrian. Bagaimana progres desain taman bermain untuk panti asuhan yang kita diskusikan?" tanya Laras. "Sudah selesai, Bu. Saya memastikan semua aksesnya ramah untuk anak-anak dan lansia. Sesuai pesan Anda, kemewahan sejati adalah saat semua kalangan bisa menikmatinya," jawab Adrian sambil menunjukkan sketsa di tabletnya. Laras memperhatikan cara Adrian berbicara. Tidak ada nada menjilat, tidak ada kesombongan. Adrian melihat Laras sebagai rekan kerja dan manusia, bukan sebagai ATM berjalan. Sepanjang sore itu, mereka berdiskusi dengan hangat. Laras merasa seolah hatinya yang dulu beku dan mati karena pengkhianatan Randy, kini mulai mencair. Untuk pertama kalinya, ia bertemu pria yang menghormati ibunya sejak pertemuan pertama, bahkan sebelum tahu bahwa Bu Aminah adalah pemilik perusahaan. "Ibu senang melihatmu tersenyum lagi, Laras," bisik Bu Aminah saat Adrian berpamitan untuk pulang. Laras hanya merasa tenang. "Bu, ternyata benar kata Ibu, saat kita melepas sampah dari hidup kita, Tuhan akan mengirimkan bunga-bunga baru," jawab Laras sambil menatap matahari terbenam. Namun, ketenangan itu sedikit terusik ketika Sekretaris Maya datang membawa laporan. "Bu Laras, pengacara Randy mengajukan permohonan keringanan hukuman. Mereka bilang Randy menderita depresi di penjara dan Ibu Sari jatuh sakit di penampungan sosial." Laras terdiam sejenak. Ia melihat ke arah gerbang perumahan mewahnya yang megah. "Maya, sampaikan pada pengacaranya," ucap Laras dengan nada yang tegas namun tidak penuh dendam. "Hukum tetaplah hukum. Penggelapan dana itu nyata. Soal Ibu Sari, kirimkan bantuan medis ke penampungan itu secara anonim melalui yayasan perusahaan. Saya tidak ingin mereka mati kelaparan, tapi saya juga tidak akan membiarkan mereka kembali masuk ke dalam hidup saya. Biarkan mereka belajar bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya." Laras berdiri, meninggalkan bayang-bayang masa lalunya yang kelam. Ia menyadari bahwa membalas dendam bukanlah dengan cara menjadi jahat seperti mereka,
melainkan dengan cara menjadi sangat sukses dan tetap memiliki hati nurani, sesuatu yang tidak akan pernah dipahami oleh Randy dan Ibu Sari. 3 bulan berlalu sejak drama di lobi Mahkota Group mengguncang publik. Hari ini adalah hari pembacaan vonis terakhir untuk Randy di pengadilan negeri. Laras hadir, namun tidak sebagai istri yang menangis, melainkan sebagai seorang wanita yang telah sepenuhnya merdeka. Ia duduk di kursi depan dengan pakaian yang sederhana namun sangat elegan, didampingi oleh tim hukumnya. Di kursi pesakitan, Randy tampak jauh berbeda. Rambutnya dicukur pendek, tubuhnya kurus, dan wajahnya kuyu. Saat hakim membacakan putusan, Randy hanya tertunduk lesu. Menyatakan terdakwa Randy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah. Ketok, suara palu hakim terdengar seperti lonceng kematian bagi masa depan Randy. Randy luruh ke lantai. 4 tahun mungkin terdengar singkat bagi sebagian orang, namun baginya, itu adalah waktu di mana ia akan kehilangan masa mudanya dalam kehinaan. Saat petugas hendak membawanya kembali ke sel, Randy memohon untuk bicara sebentar dengan Laras. Dengan pengawalan ketat, Laras berdiri di depannya. Laras, maafkan aku. Isak Randy. Aku sudah kehilangan segalanya. Ibu Sari sekarang sering bicara sendiri di panti sosial. Dia kehilangan ingatannya karena syok. Aku benar-benar menyesal. Laras menatap Randy untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi kemarahan di matanya, hanya rasa iba yang mendalam. Aku sudah memaafkanmu, Randy. Tapi maaf tidak bisa menghapus hukum sebab akibat. Fokuslah memperbaiki dirimu di dalam sana. Dan soal Ibu Sari, yayasan ibuku sudah menjamin perawatan medisnya hingga akhir hayatnya, meskipun dia tidak akan pernah tahu itu dari kami. Randy terpaku. Di titik nadirnya, wanita yang ia hina sebagai pembantu, justru menjadi satu-satunya orang yang masih memiliki sisi kemanusiaan untuk mengurus ibunya. Ia diseret keluar ruangan dengan penyesalan yang akan membekas seumur hidup. 1 tahun kemudian, kawasan The Emerald Estate kini telah menjadi perumahan paling ikonik di negeri ini. Namun, ada satu area yang paling istimewa. Sebuah taman pusat yang luas dan asri yang diberi nama Taman Aminah. Taman ini dibuka untuk umum setiap akhir pekan, sebuah konsep yang awalnya ditentang banyak orang kaya di sana, namun Laras bersikeras bahwa keindahan harus bisa dinikmati siapa saja. Sore itu, sebuah acara peresmian Yayasan Pendidikan untuk anak-anak kurang mampu diadakan di tengah taman. Laras berdiri di podium, namun kali ini ia tidak sendirian. Adrian, yang kini telah menjadi kepala arsitek di perusahaan, berdiri di sampingnya. Mereka bukan hanya rekan kerja. Kedekatan mereka telah tumbuh menjadi hubungan yang didasari rasa hormat dan visi yang sama. Bu Aminah duduk di barisan depan, matanya berkaca-kaca melihat putrinya. Ia melihat Laras bukan hanya sebagai CEO yang sukses, tapi sebagai manusia yang utuh. Ibu, panggil Laras saat ia turun dari podium dan menghampiri ibunya. Semua ini berkat pelajaran dari ibu. Terima kasih telah membiarkan Laras menyamar dulu, karena dari sana Laras belajar bahwa harta bisa hilang dalam sekejap, tapi martabat dan kasih sayang akan tinggal selamanya. Bu Aminah memeluk Laras erat. Kamu adalah permata yang sesungguhnya, Laras. Bukan perumahan ini, bukan gedung-gedung tinggi itu, tapi hatimu. Adrian mendekat, membawa sebuah kotak kecil yang selama ini ia simpan. Di bawah pohon beringin besar yang ditanam Bu Aminah saat pertama kali proyek ini dimulai, Adrian berlutut di depan Laras. Larasati mahkota, aku tidak menjanjikan dunia yang tanpa badai. Tapi aku berjanji untuk selalu menghormatimu, menghormati ibumu, dan berjalan di sampingmu, baik saat kita di puncak maupun saat kita harus kembali menginjak tanah. Maukah kamu membangun masa depan bersamaku? Laras tersenyum, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia melihat ke arah ibunya yang mengangguk setuju,
lalu kembali menatap Adrian. "Ya, aku mau," jawabnya mantap. Sorak-sorai dan tepuk tangan dari para staf, warga perumahan, bahkan orang-orang sederhana yang dibantu yayasannya, membahana di udara. Laras telah membuktikan bahwa meskipun ia pernah dihina sebagai pembantu, ia tetaplah seorang ratu di hatinya sendiri. Ia tidak membalas hinaan dengan hinaan, melainkan dengan membuktikan bahwa kesuksesan terbesar adalah ketika kita bisa mengangkat derajat orang lain, sementara mereka yang sombong akan hancur oleh beban kesombongannya sendiri. Kisah menantu yang terbuang itu kini telah berakhir, berganti dengan babak baru. Sang Ratu Mahkota yang bijaksana.